Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena waktu udah menunjukkan pukul 7.30, kita mulai dulu aja kelasnya. Buat teman-teman yang nanti belum join bisa menyusul ya teman-teman. Nah, di sini kita nanti akan bahas latihan soal-soal PK. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Kayak berdoa dicukupkan sejenak. Kayak ini aku udah siapin latihan-latihan soal PPT-nya. Jadi kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Nanti ada beberapa soal yang teman-teman juga bisa kerjain dulu, terus kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini aku ada siapin ada rules kelasnya. Yang pertama, teman-teman, aku harap bisa nyiapin notes atau kertas coretan karena nanti teman-teman bakal latihan soal-soal juga. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau tanya, bisa di kolom chat atau misalnya mau on mic juga bisa. Tapi untuk on mic, mungkin teman-teman bisa on mic setelah aku persilahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman diharapkan untuk semangat dan antusias dalam mengerjakan latihan soalnya. Nah, di sini aku juga ada mau ngasih tips nih buat teman-teman yang mau ngerjain soal-soal PK. Yang pertama itu, teman-teman harus kalau bisa itu memberi nomor pada kertas coretan. Jadi kan biasanya teman-teman dapat kertas coretan kan dari pihak pelaksana UTBK-nya nanti. Nah, terus teman-teman bisa kasih nomor setiap soalnya itu karena apa? Supaya teman-teman kalau misalnya nanti mau balik ke soal yang sama itu, teman-teman nggak bingung itu di lembarnya di yang mana. Jadi teman-teman nggak harus mengerjakan ulang gitu. Kemudian kalau misalkan ada soal-soal bergambar, teman-teman bisa gambar ulang dan beri tanda-tanda pada soal-soal bergambar. Terus teman-teman bisa pilih angka-angka atau hal-hal yang penting aja di soal-soal itu. Dan teman-teman juga harus perhatiin tipe soalnya, karena di soal PK itu ada beberapa tipe yang kemungkinan itu tuh cara menjawabnya beda. Kalau misalnya teman-teman udah sering latihan, nanti teman-teman bisa lebih enak untuk ngerjain soalnya gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mau bahas satu soal dulu sebagai pemanasan. Di kita untuk soal-soal selanjutnya aku harap teman-teman bisa kerjain dulu terus kita bahas. Nah, untuk soal pertama ini aku kerjain bareng-bareng dulu, aku kerjain dulu. Nanti untuk yang selanjutnya kita ada waktu untuk teman-teman mengerjakan gitu ya. Untuk yang pertama ini itu tentang suatu simbol-simbol. Jadi ini ada salah satu contoh soal PK juga yang mana ini dari simbol-simbol yang kita harus mengetahui nilainya berapa. Di sini ada fungsi R, itu didefinisikan oleh R, A, terus ada lingkaran plus B, terus ada lingkaran XC, kemudian ada lingkaran minus D, yang itu tuh hasilnya sama dengan minus B ditambah C dibagi minus B dikurangi 2A. Dan kita disuruh mencari nilai dari R, di mana dia 3, plus lingkaran 2, X lingkaran 6, minus lingkaran 4. Jadi kita mau mencari nilai dari fungsi ini, karena ini merupakan suatu fungsi yang didefinisikan seperti yang udah ada di soal. Kita mau cari nilainya berapa. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tinggal melihat dari definisi fungsinya sendiri. Kita tinggal menyamakan dari nilai-nilai yang udah ada. Jadi kan kita punya R, A, plus lingkaran B, kemudian X lingkaran C, kemudian minus lingkaran D. Nah, itu sama dengan minus D ditambah C, kemudian dibagi minus B, dikurangi 2A. Nah, di sini kita harus perhatiin bahwa ketika kita punya A, nanti A-nya itu kita masukin ke belakang. Ketika kita punya B, kita masukin ke yang sini. Kemudian ketika kita punya C, kita tambahin di sini. Dan kalau punya D, dikasih di depan. Nah, di sini kita punya R, kemudian 3, plus lingkaran 2, X lingkaran 6, dan minus lingkaran 4. Nah, di sini kita punya 3. 3 itu sebagai apa? 3 itu sebagai A.
3 itu sebagai A, kemudian 2 itu sebagai B, kemudian 6 itu sebagai C, dan 4 itu sebagai D. Berdasarkan penjelasan ini, kita bisa mengambil nilai atau membuat hasil itu dari fungsinya. Jadi, kita udah tahu A-nya itu 3, B-nya itu 2, C-nya itu 6, dan D-nya itu 4. Maka dengan rumus minus D, berarti kita ambil D-nya 4, minus D itu minus 4, terus ditambah C, C-nya kan 6, berarti 6, kemudian dibagi sama minus B, B-nya 2, berarti minus B, minus 2, kemudian dikurangi 2 kali A, A-nya 3, berarti 2 kali 3. Nah, kemudian kita peroleh minus 4 ditambah 6 dibagi minus 2 itu, kita harus memperhatikan yang dibagi dulu. Yang dibagi dulu itu adalah 6 dibagi minus 2, dan yang dikali dulu 2 kali 3. Jadi kita harus menghitung pengalian sama pembagian dulu. Yang minus 4-nya tetap, kemudian plus 6 dibagi minus 2 itu minus 3, kemudian 2 kali 3, 6. Kemudian ini diperoleh, berarti minus 4 minus 4 ditambah minus 3 itu minus 7, kemudian minus 7 dikurangi 6, itu adalah minus 13. Jadi kita peroleh hasilnya adalah minus 13. Oke, sebentar. Hasilnya berarti adalah yang A. Itu ya. Oke, mungkin dari penjelasan ini, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, udah aman ya. Nah, sekarang teman-teman aku minta untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Ntar aku hapus dulu ya. Untuk soal nomor 2, apakah udah terlihat? Oke, mungkin teman-teman bisa mulai kerjain. Aku kasih waktu 2 menit dulu untuk mengerjakan soal nomor 2. Nanti untuk jawabannya, teman-teman bisa kasih ke kolom chat ya.
Kayak udah ada yang jawab B ya. Kayak mungkin teman-teman yang lain ada yang udah ketemu. Kita bahas 742 deh. Kalau misalkan teman-teman udah ada yang ketemu lagi, teman-teman bisa kasih ke kolom chat ya jawabannya. Tadi udah ada yang jawab B. Berarti kuantitas P lebih kecil dari Q. Adakah jawaban yang lain? Kayak berhubung udah 742, sebentar ya, aku coba ulang share screen-nya karena ini ada kendala sebentar. Oke, aku lanjutin ya. Jadi, kita bahas soal nomor 2. Tadi udah ada yang jawab B. B itu adalah kuantitas P lebih kecil daripada Q. Apakah itu benar? Oke, kita coba bahas bareng-bareng. Jadi di sini itu kita punya dua tabel, yang mana tabel itu merupakan penyajian operasi dari bintang sama segitiga. Ini tuh cara bacanya adalah 0, terus di bintang 0 itu menghasilkan 1. Kalau kita punya 1 di bintang 1 menghasilkan 0. Jadi kayak tabel perkalian gitu. Sama halnya dengan segitiga. Nanti kalau 0, segitiga 0 tuh menghasilkan 3, kemudian 1, segitiga 1 menghasilkan 1, dan seterusnya. Yang mana ini merupakan tabel yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal yang diberikan. Nah, operasi bintang itu didefinisikan juga dengan ini. A plus buat B sama dengan 2 bintang A segitiga B. Ini juga merupakan fungsi yang seperti tadi, atau simbol yang kita bisa gunakan untuk mengerjakan. Nah, untuk semua nilai AB dari yang anggotanya 0, 1, sampai 3. Nah, berdasarkan informasi itu kita mau tahu kuantitas P sama Q itu gimana. Nah, karena Q udah diketahui yaitu 2, yang mana 2 itu merupakan bilangan pasti. 2 itu merupakan bilangan pasti, jadi kita nggak perlu lagi untuk kita nggak perlu lagi kita nggak perlu lagi mencari nilai Q karena udah diketahui 2. Kemudian yang perlu kita cari adalah nilai P. Nilai P berapa? Nah, nilai P itu ada di sini nih, 0, 0, terus juga plus bulat 2, atau 3, segitiga 3. Nah, kita yang pertama, yang paling mudah itu yang 3, segitiga 3. Jadi segitiga, segitiga 3 itu cara mencarinya di sini nih. Kita punya tabel operasi segitiga. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan di segitiga bilangan yang lain, itu hasilnya ada di sini. Jadi di sini kan 3, kita punya 3 nih, di sini 3. Kita punya 3 di sini, kemudian 3 juga di sini, 3 segitiga 3. Hasilnya adalah 1. Berarti nilai P ini untuk P dengan 3 segitiga 3 adalah 1. Kemudian
Karena dia nilainya atau, kita juga harus mencari yang ini, 0 plus bulat 2. Plus bulat 2 itu berapa? Plus bulat 2 itu 0 plus bulat 2 itu sama dengan ini, A plus bulat B. Karena 0 itu adalah A, terus 2 adalah B, kita bisa pakai yang ini. Jadi dia sama dengan 2 bintang, A-nya kan 0, 0, segitiga 2. Nah, 2 bintang, 0 segitiga 2. 0 segitiga 2 itu kita lihat di sini. 0 segitiga 2, berarti hasilnya 1. Kita tinggal 1, berarti 2 tetap ditulis, kemudian bintang 1. Gitu. Nah, kemudian 2 bintang 1. 2 bintang 1 itu di sini, tabel yang ini. 2 bintang 1. Ini berarti. Makanya hasilnya adalah 1. Jadi untuk P dengan 0 plus bulat 2 itu hasilnya adalah 1. Dan karena di sini sama hasilnya, jadi kan nilai P kan 1. Karena kita udah tahu nilai P adalah 1, maka P dan Q adalah 2, P kurang dari Q. P kurang dari Q gitu. Jadi karena P adalah 1 dan Q adalah 2, maka hasilnya adalah P kurang dari Q. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi tadi udah betul ya, jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau udah aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang soalnya tentang fungsi. Di PK itu soal materinya banyak, jadi kita bisa latihan beberapa materi. Nah, ini adalah tentang fungsi inverse. Teman-teman bisa kerjain nanti sampai 750 ya. Coba dicoba dulu. Oke, gimana teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Atau mau langsung dibahas aja? Kalau mau langsung dibahas, mungkin teman-teman bisa kasih reaction dong. Ini reaction jempol atau love gitu. Oke, karena teman-teman mau dibahas langsung, aku bahas langsung aja ya. Jadi di sini itu kita punya fungsi fx nih. Fx sama dengan ax plus 4 dibagi bx minus 2. Nah, kemudian dia itu diketahui adalah fungsi inverse dari fungsi G dengan G6 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 2. Maka nilai dari A plus B-nya berapa? Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah
pertama kita bisa mencari inverse dari fungsi ini dulu. Jadi untuk mencari fungsi inverse, karena kan fx sama dengan ax plus 4 dibagi bx min 2 itu adalah fungsi inverse dari g, kita bisa inversin dulu fx-nya. Jadi fx itu kan sama dengan ax plus 4 dibagi bx min 2. Kemudian kita bisa fx itu kita ganti y. Untuk mencari inverse itu kita lebih mudah, fx-nya kita ganti, kemudian kita masih tulis kayak gini. Nah, karena inverse, kita itu perlu membuat dia jadi x sama dengan. Kalau misalnya fungsinya y sama dengan, kalau kita mau cari inverse-nya, itu adalah x sama dengan. Jadi kan awalnya y sama dengan. Kalau kita mau cari fungsi inverse, itu kita berarti balik, karena kan kebalikan. Jadi x sama dengan. Untuk membuat dia x sama dengan, kita harus mengolah persamaan ini sehingga x-nya itu bisa menjadi sama dengan. Pertama, itu kita kalikan yang bawah ini ke atas atau kita kali silang. Jadinya y dikali sama bx minus 2, kemudian sama dengan ax ditambah 4. Kan? Kemudian kita operasikan biasa, bx y bx kali y dikurangi 2y sama dengan ax plus 4. Nah, kemudian kita pindahin yang ada unsur x-nya. Kita satuin. Jadi, ax ini kita pindah ke ruas kiri, jadinya bxy minus ax itu sama dengan 2y-nya, minus 2y-nya kita pindah ke kanan, jadinya 4 plus 2y. Nah, jadinya kita punya, ini kan udah ada unsur x-nya, kita bisa keluarin x, jadi x, terus di dalam kurung by minus a. Jadi kan kalau kita kaliin lagi nanti, x kali by adalah bxy, kemudian x kali a adalah ax, gitu kan. Maka kita bisa keluarin x, terus sama dengan 4 ditambah 2y. Nah, kemudian x-nya itu kan udah berdiri sendiri, kita bisa pindah yang di kurung ini. X sama dengan 4 plus 2y dibagi by minus a gitu. Nah, ini kan udah nih, x sama dengan ini tuh adalah, bisa kita tulis juga f inverse dari x, dimana y-nya ini kita harus ubah lagi ke x, 4 ditambah 2x dibagi bx minus a itu. Nah, ini adalah inverse dari ini. Dan ini merupakan fungsi dari g, karena g adalah fungsi inverse dari fungsi g. Kita udah tahu fungsi g itu ini, maka kita bisa pakai G6 sama dengan 1 untuk nanti mencari salah satu dari nilai ini. Di sini kan kita punya G6 itu sama dengan 1. Dimana G6 itu, ini ya, ini tuh adalah fungsi Gx. Tuh, berarti G6 sama dengan 1, itu berarti G6 itu 4 ditambah 2 dikali 6 dibagi B kali 6 dikurangi A sama dengan 1. Nah, ini akan menjadi 4 tambah 12, 16 dibagi 6B minus A sama dengan 1. Atau, ini kita kali ke kanan, jadinya 16 sama dengan 6A dikurangi A. 6B kurangi A. Jadi, ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, itu kita
cari dengan F2 sama dengan 2. Ini kan kita udah punya fungsi F. Kalau kita tahu F2 sama dengan 2 berapa, jadinya kita bisa pakai fungsi F. F2 itu sama dengan 2. F2 itu adalah A. X-nya diganti 2, A kali 2 ditambah 4, kemudian dibagi B kali 2 dikurangi 2, sama dengan 2. Kita kali silang juga, ininya 2A ditambah 4 sama dengan 2 kali 2B, 4B dikurangi 4. Nah, kemudian kita gabungin 2A minus 4B sama dengan 4-nya ke sini jadi min 8. Ini bisa disederhanakan dibagi 2 semua, jadinya A minus 2B sama dengan minus 4. Nah, habis itu kita bisa pakai eliminasi dari ini. 16 sama dengan 6B minus A ini kita bisa ubah dia jadi A-nya di depan biar sama gitu. Caranya adalah kita bisa pindah ruas, jadinya A di sini, terus 6B-nya jadi minus 6B sama dengan 16. Nah, kita eliminasi sama A minus 2B. A minus 2B sama dengan minus 4. Kita kurangi, jadinya minus 6B, kita kurangi sama 2B, jadinya minus 4B, sama dengan 20. Ini kita peroleh minus 4B sama dengan 20, B sama dengan minus 5. Kemudian kita cari A. A-nya dari A minus 2B, sama dengan minus 4. Nah, karena B-nya minus 5, jadinya kan A minus 2, minus 2 kali minus 5 kan plus 10. A plus 10 sama dengan minus 4. Jadinya kita peroleh A sama dengan minus 4 dikurangi minus 10 minus 14. Sebentar. Oke, sepertinya ada yang belum tepat ya, teman-teman. Kemudian kita jumlahin aja, jadinya minus 14 tambah minus 5, minus 19. Tapi sepertinya ada yang belum tepat, jadi jawabannya nggak ada di sini. Oke, teman-teman, adakah yang udah menemukan jawabannya? Sebentar ya. Um,
Oh ya, di sini kan tadi minus ya. Jadi kan dia A minus 6B, itu kan kita balik ke sini A, terus B-nya jadi minus 6B, terus 16-nya ke kanan, jadinya minus 16. Nah, ini tadi berarti harusnya adalah minus 16 ditambah 4 adalah minus 12. Minus 12. Kemudian B-nya adalah 3 ya. Nah, di sini udah ketemu. Kemudian 2 kali B-nya 6, jadinya A minus 6 sama dengan minus 4. Berarti A sama dengan 2. A plus B sama dengan 5. Nah, gitu ya yang benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Tuh, jadi tadi kurang teliti di bagian ini. Ngebalik-balikinnya. Kayak udah aman, bisa dilanjut teman-teman. Oke, aku coba lanjut lagi ya. Nah, tadi kan udah soal tentang fungsi. Sekarang kita bahas soal tentang segitiga. Sini ada soal segitiga, yaitu segitiga yang istimewa karena dia punya sisi ini, sudut siku-siku di sini dan di sini. Jadi, dia ada 2 sudut siku-siku di dalam segitiga ini. Nah, ini merupakan segitiga istimewa yang ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Nah, dari ini kita tuh mau cari nilai dari sinus sudut A. Mungkin teman-teman bisa cari dulu. Mungkin sampai 805, teman-teman bisa coba dulu untuk mengerjakan soal nomor 4. Mungkin teman-teman bisa kirim jawaban di kolom chat ya, kalau teman-teman udah nemu jawabannya. Apakah A, B, C, atau D, atau E? Oke, 1 menit lagi teman-teman. Mungkin bisa dicoba pakai rumus yang sudut sin. Jadi kalau sini tuh bisa pakai rumusnya adalah depan dibagi miring. Oke, ada yang udah jawab A. Oke, kita coba ya. Karena udah 8.05 juga, teman-teman yang belum selesai bisa sambil disimak penjelasannya ini. Apakah betul jawabannya A? Kita coba kerjain. Jadi di sini kita punya segitiga dengan sudut siku-siku di B dan di D. Yang mana segitiga ABC itu tadi ya siku-siku di B, kemudian ada segitiga lagi yang ini BDC
siku-siku di D, yang mana BD itu tegak lurus. Nah, kalau ada segitiga kayak gini, kita tuh ada beberapa rumus, teman-teman. Jadi, kalau kita punya segitiga seperti itu, kita punya rumus yang mana ini ya, BA kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. Kemudian, ya dari sini ke sini, jadi BC kuadrat sama dengan CD dikali CA. Dan yang terakhir itu yang garis tengah, BD itu sama dengan BD kuadrat sama dengan AD dikali DC. Nah, ini adalah rumus untuk segitiga istimewa kayak gini. Dengan catatan adalah segitiga siku-siku, kemudian di titik siku-siku ini ditarik garis tegak lurus di suatu titik menghasilkan sudut siku-siku juga. Nah, itu nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, di sini itu kan kita butuh mencari sinus sudut A. Sinus sudut A itu kan di sini kan sudutnya. Nah, sinus sudut A itu bisa dicari dengan depan dibagi miring. Kita udah punya depannya 8, tapi miringnya kita nggak tahu berapa. Karena kita nggak tahu miringnya berapa, kita harus mencari AB. AB atau BA ini. Nah, cara mencari BA adalah dengan AD dikali AC. Tapi kita nggak tahu AD itu berapa, maka kita perlu mencari AD terlebih dahulu. Nah, untuk mencari AD, kan pakai rumus ini ya. Yang ini. Kenapa yang ini? Karena BD udah diketahui, DC juga udah diketahui. Ini akan mempermudah kita mencari AD. Kita cari pakai rumus yang ini. Nah, BD itu kan 8 ya, berarti 8 kuadrat itu sama dengan AD dikali sama DC. DC-nya adalah 16. Kemudian 8 kuadrat itu kita kayak kalinya gini aja, 8 kali 8 dibagi 16 sama dengan AD. Kita bisa coret-coret 1, 2, kemudian 16-nya kita coret lagi, 2-nya jadi 4. Ya, kita peroleh AD itu panjangnya adalah 4. Nah, ini adalah 4. Untuk mencari sin sudut A itu, untuk AB itu bisa pakai Pitagoras. Tapi bisa juga pakai ini tadi, yang AB yang kuadrat ini. Karena AD kita udah ketahui, kita bisa mencari AB dengan AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Kita bisa cari pakai itu, jadi AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. AB kuadrat itu yang kita cari, kemudian AD-nya 4, kemudian dikali AC. AC-nya berapa? AC-nya adalah bukan 16, tapi 16 ditambah 4, karena dia dari titik A ke titik C. Jadinya adalah 20. Artinya AB kuadrat adalah 80. Kemudian AB adalah akar dari 80. 80 itu adalah 16 kali 5, jadi akar 16 kali 5, yaitu 4 akar 5. Kita udah ketemu nilai AB itu adalah 4 akar 5. Nah, sedangkan yang kita mau cari adalah sin sudut A. Sin sudut A itu kan berarti sin A itu berarti depan dibagi sama miring. Berarti dia BD dibagi sama AB. Berarti adalah
8 dibagi 4 akar 5. Atau 2 per akar 5. Nah, karena akarnya di bawah, kita bisa pakai rasional ya. Jadi, kita kali sekawannya. Sin A sama dengan 2 akar 5 dikali akar 5 dikali per akar 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Ya, berarti bukan yang A, tapi yang B itu. Karena tadi dirasionalkan, kita kali sekawannya hasilnya 2 per 5 akar 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya? Kalau udah aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih tentang segitiga. Ini, tapi dia nggak yang terlalu menghitung. Jadi aku kasih waktu 1 menit. Biar teman-teman bisa nebak jawabannya. Yang mana nilai K-nya berapa. Nggak sampai 1 menit, ada yang udah bisa nebak. Ini dia nggak harus dihitung banget. Di awang-awang masih bisa. Jadi dia mencari titik koordinat. Kalau diketahui A-nya ini, titik B-nya ini, berarti K-nya yang mana? Ada yang udah? Ayo, ini tinggal nebak aja. Jadi kan udah diketahui A-nya 2,1, kemudian B-nya 6, K. Nah, kira-kira nilai K itu berapa? Atau mau dibahas? Oke, ada yang jawab E. Ada jawaban lain dari teman-teman mungkin? C, oke. Ada lagi? Oke, jadi tadi ada yang jawab C, ada yang jawab E ya. Jadi untuk soal ini itu, karena sebenarnya dia itu udah diketahui juga ya di gambarnya ini. Jadi kan A itu 2,1. Kemudian B itu adalah 6, K. Di mana K itu adalah nilai Y. Jadi kan di sini kan kita punya sumbu ya. Pakai ini aja. 2,1 ini adalah 6, K. Kan kalau pakai sumbu 2,1 itu kan berarti misalnya ini 1, ini 2, ini 1 ya. Jelas kita di sini. Kemudian kalau 6, K, yang K-nya kita nggak tahu nih berapa. Tapi kan kita udah tahu tingginya dia itu adalah 8 kan. Jadi 8 itu dari titik ini, segitiga ini, itu dari sini ke sini itu 8. Dari sini ke sini itu 8 satuan. Artinya si B ini itu adalah 8 ditambah dari si titik A. Jadi K itu adalah 8 ditambah nilai dari titik A. Nilai Y dari titik A yaitu 1. Jadi K adalah 9. Itu. Jadi tinggal ditambahin sama jarak ini. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C.
gitu. Jadi udah betul ya, tadi ada yang jawab C. Jadi nilainya adalah 9. Oke, mungkin untuk soal segitiga itu, dan ini ada soal isai, isaian singkat tentang luas permukaan atau tentang bangun. Oke, mungkin ini aku kasih waktu yang sama juga 2 menit, atau nanti aku tambahin 1 menit karena dia nggak ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa coba kerjain tentang ini, kerucut sama balok. Aku kasih waktu 2 menit, mungkin teman-teman bisa kerjain ya. Kalau udah, seperti biasa, taruh di kolom komentar. Adakah yang udah menemukan jawabannya? Jadi ini ada kerucut ya, kerucut, kemudian ada balok, dan diketahui volume bagian luar balok yang tanpa kerucut itu 7 kali volume kerucut. Ya, mungkin aku kasih 1 menit lagi, nanti 8.19 kita bahas. Oke, karena belum ada yang ngirim, aku bahas bareng aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu kata kuncinya adalah kita tahu bahwa ada kerucut tingginya itu 15 yang dia itu masuk ke dalam balok. Artinya adalah baloknya itu lebih besar dari kerucut. Nah, alas kerucut itu sebidang dengan alas balok dan menyinggung keempat sisi-sisinya. Jadi kan kalau kita tuh punya balok kayak gini. Hmm, kita punya balok, terus ada kerucut di sini tuh, ada kerucut, kerucut gitu. Dimana dia itu persegi ya alasnya. Karena alasnya persegi, ini kan tingginya dia 15. Tinggi kerucut ini 15. Kemudian alasnya itu persegi, sisinya 20. Karena si lingkaran atau alas kerucut itu menyentuh sisi-sisi balok, artinya dia punya diameter juga sama dengan sisi dari baloknya, yaitu 20. Nah, yang pertama kita cari adalah kita harus cari tahu dulu volume kerucut. Karena di sini
kita tuh mau tahu volume balok dulu. Untuk mencari luas permukaan, kita perlu tahu volume baloknya dulu. Jadi, luas permukaan baloknya nanti kita kan bisa menjumlahkan dari sisi-sisinya. Kita kan baru tahu panjang dan lebarnya. Kita belum tahu tinggi baloknya. Nah, itu bisa kita cari dengan kita mencari volume balok. Nah, di sini diketahui bahwa volume balok itu yang selain ada kerucutnya ini, jadi volume balok yang kosong ini, masih kosong ini, adalah 7 kali volume kerucut. Dan kita masih punya volume kerucut yang belum kehitung. Jadi volume balok itu sama dengan 7 volume kerucut yang di luar ini, 7 volume kerucut ditambah 1 volume kerucut yang belum masuk ke 7 kali ini. Jadi kan selain dari kerucut di sini, volumenya itu adalah 7 kali volume kerucut. Jadi kalau semuanya volume balok adalah 7 kali volume kerucut ditambah 1 volume kerucut. Jadinya adalah volume balok sama dengan 8 volume kerucut. Nah, kita perlu cari volume kerucut. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga pi R pangkat 3 pangkat 2 T. Sepertiga pi-nya itu kita pakai yang 3,14 aja. Diameternya 20, berarti R-nya 10 kali 10, tingginya adalah 15. Nah, di sini 15-nya kita bisa coret 5, terus 314 kali 5. Nah, ini itu hasilnya adalah 1720. 1570. Nah, ini adalah volume dari kerucut, sedangkan volume balok itu 8 volume kerucut. Jadinya 8 dikali 1570. Itu adalah 12.560. Nah, ini volume balok. Volume balok itu kita tahu bahwa volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20, lebarnya 20, tingginya yang kita mau cari. Terus, volume baloknya kan 12560. 12560 sama dengan 400 dikali tinggi. Jadi tinggi sama dengan 12560 dibagi 400. Yaitu adalah 31,4. Nah, ini adalah tinggi. Nah, untuk luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali sisi panjang yang ini. Jadi alas, 2 kali alas, 2 kali samping ini dinding-dindingnya. Jadi kita, karena dia persegi ini, berarti alasnya ini, terus ditambahin alas yang tutup atasnya, kemudian dari sisi samping, dan sisi yang depan belakang ini. Jadi adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Untuk P kali L itu karena kita sama ya tadi persegi, jadi 2 kali 20 kali 20. Kemudian kalau P sama T, T-nya adalah 31,4. Kemudian tambah 2 kali 20 kali 31,4. Di sini kita bisa dapetin hasilnya itu adalah 800 ditambah. Ini bisa kita gabung aja, jadinya 4
kali 20 kali 3,14. Hasilnya adalah 251,2. Nah, ini kita tinggal tambahin. Ya, hasilnya 1.501,2. Tuh, jadi kita udah punya volume baloknya 1051,2. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah aman? Kalau mau lanjut bisa reactionnya ya, jempol, kasih jempol aja. Oke, aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soalnya lebih unik lagi, jadi dia ada diagram peta, teman-teman disuruh untuk mencari jarak. Jarak atau ini, kalau di sini yang soal ini adalah panjang minimal pipa. Nah, mungkin teman-teman bisa kerjain soal ini, aku kasih waktu 2 menit. Bisa teman-teman coba. Sampai 829 ya. Kayak ada yang udah jawab A, cepet banget, keren banget. Ada lagi mungkin teman-teman yang jawab lain selain A? Jadi dia ada ini ya, desa, yang ini adalah desa A, desa B, desa C, desa D. Kemudian yang ditanya itu adalah kita mau bikin arus pipa, pipanya itu dari A ke C, itu jaraknya berapa? Atau panjangnya berapa? Oke, pada jawab A ya, teman-teman. Ya, coba. Aku tunggu sampai 829. Ini kita bahas. Oke, jadi jangan lupa untuk kita harus mencari tahu jarak antar ini ya, kotak-kotak ini ya, berapa. Ada yang udah ketemu. Oke, selain yang A tadi, belum ada jawaban lain ya. Ya, kita coba buktikan apakah benar jawabannya akar 13. Nah, jadi di sini itu kita peta ini itu menggambarkan ada jarak desa-desa, yang mana desa A sama B itu adalah 9 km jaraknya. Dan desa A sama B itu dibagi 3 ruas, jadi dia kan terdiri dari 3 ruas kotak ini kan. Maka kalau misalkan A sama B itu jaraknya 9, kalau A ke titik ini atau satu ruasnya ini berarti 3 km. Nah, dari situ kita bisa mencari jarak A ke C atau panjang minimal pipa. Panjang minimal pipa karena kita mau panjang yang paling kecil, jadi kita garisnya lurus gitu. Nah, sebenarnya kalau pemasangan pipa mungkin bisa aja lewat sini, 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 sini gitu kan. Cuman kan di sini minimal, jadi kita harus paling pendek. Nah, paling pendek itu berarti kita tarik garis lurus ke sini. Nah, ini kan merupakan sisi miring ya. Kalau teman-teman lihat, kita bisa bikin segitiga dari sini. Segitiga ini kan. Yang mana segitiganya kayak gini. Ini itu terdiri dari 2 ruas, yaitu berarti 6 kilo. Kemudian yang ini 3 ruas berarti 9 km.
Berarti karena AC adalah sisi miring, kita bisa pakai Pitagoras, yaitu AC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat, yaitu 36 ditambah 81 atau 117. Nah, 117 ini kan AC kuadrat. Ini juga AC kuadrat. Kalau kita mau AC aja, berarti kita harus membuat akar. Akar dari 117. 117 itu kalau kita bagi perkaliannya itu adalah 9 kali 13. Sehingga AC itu adalah 9-nya kita keluarin jadinya 3, akar 13. Itu. Jadi jawaban yang betul adalah 3 akar 13. Yang C. Ya, jadi tadi yang jawabannya 3 akar 13 masih kurang tepat. Harusnya 3 akar 13. Oke, ini selanjutnya masih tentang desa ini. Peta desa, tapi dia yang ditanyain jarak terpendek. Jarak terpendek yang dapat ditempuh dari desa B ke desa D. Oke, aku kasih waktu 2 menit juga sampai 8.35, nanti kita bahas. Kalau yang ini tadi, pipa, kalau sekarang kita dari jarak desa. Desa B ke D dengan catatan kita tidak boleh melewati titik-titik yang digaris pakai warna merah. Yang pakai warna merah itu kita nggak boleh lewat. Jadi kita harus lewat jalur yang tidak ada titik-titik merah. Kita tidak boleh melalui titik merah ini. Oke, mungkin ada yang udah dapet jawabannya. Oke, 1 menit lagi ya. Jadi clue-nya adalah jarak yang paling pendek, kita cari yang melewati kotaknya itu paling sedikit, melewati ruas garisnya itu, kemudian tidak boleh melewati titik merah, kemudian kita kalikan dengan perluasnya. Jangan lupa perluasnya itu ada nilainya. Oke, 1 menit lagi. Oke, ada yang jawab D. Ada jawaban lain mungkin? 15. Oke. Oke, kita coba ya. Jadi, di sini itu kita yang paling penting, kita kan dari B ke D ya. Dari B ke D itu, dari pucuk yang di sini ke titik yang di sini. Kita harus mencari rute terdekat. Nah, rute terdekatnya itu, kita bisa mencoba, coba-coba ya. Pertama, kalau misalnya aku dari sini ke sini, 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini rute pertama. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga. Ini rute kedua. Kemudian, apakah ada lagi rute yang kurang dari 9? Nah, di sini dari percobaan ini tuh udah nggak ada rute yang lebih dari 9, kurang dari 9. Jadi, kita bisa simpulin bahwa ruas ke-9 itu merupakan yang paling pendek. Jadi, kita ambil kesimpulan kayak gitu, sehingga 9 ini kita kali dengan per ruasnya, yaitu 3. Maka jawabannya adalah yang E, 27 gitu. Jadi kita, dan ini tuh harus, kenapa nggak pakai ini ya, nggak pakai jalur pipa tadi. Kenapa jaraknya kayak gitu? Karena kita harus melewati jalan motor, jalan kendaraan. Kita nggak boleh, kalau pipa tadi kan di bawah tanah, kita bisa mirip lewat yang ini, yang kita langsung miring kayak gini. Cuman kan ini bukan, kita nggak lewat bawah tanah gitu, jadi kita harus pakai jalur. Nah, jalurnya itu adalah ruas-ruas ini gitu. Makanya ini. Pokoknya kita harus melewati ruas-ruas garis yang merupakan jalur kendaraan. Tuh, ini. Nah, antara jalur 1 atau jalur 2 ini sama-sama 9. Tuh, jadi jawabannya yang E, 27. Betul ya, kalau tadi ada yang jawab E. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut soal selanjutnya? Ya udah aman. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, ini merupakan soal tentang barisan bilangan. Nah, ini kalau ini tipe soal yang kita harus mengetahui atau mencari tahu apakah ada berapa yang benar dari poin-poin ini. Kan ada pernyataan 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus mencari tahu ada berapa pernyataan yang benar. Ini dari sini, teman-teman bisa coba sampai 340, nanti kita bahas. Jadi, teman-teman bisa perhatiin dari jawabannya ini ya. Jadi, teman-teman kerjainnya itu berdasarkan pernyataan 1, 2, 3, 4. Oke, adakah yang udah menemukan jawabannya, teman-teman? Jadi dia bisa aja semuanya salah, bisa aja ada satu yang betul, atau semuanya betul. Dan seperti ini ya, bisa salah semua, bisa betul semua, atau cuma benar 2 dan 3. Jadi teman-teman harus benar-benar kerjain pernyataannya. Teman-teman harus lihat apakah pernyataan 1, 2, 3, dan 4 itu sesuai. Oke, karena udah 8.40 dan teman-teman belum ini ya ngirim jawabannya, apakah kita bahas aja? Kasih reaction kalau misalnya mau dibahas. Oke, kita bahas aja ya. Teman bisa simak. Jadi di sini kita punya bilangan real.
bilangan real 1, 2, dan seterusnya, A1 dan seterusnya, yang memenuhi AN plus 1 sama dengan 2 minus 5 AN, kemudian untuk setiap bilangan asli N dan A4 sama dengan minus 8. Jadi, N-nya itu bilangan asli ya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi, kita bisa mulai dari ini, A4 sama dengan minus 8. Nah, kita kan mau tahu ini ya, A5 itu berapa? Kenapa kita langsung A5, kenapa nggak A3 dulu? Karena yang kita tahu lebih dekat itu yang ini. Kita tahu A4, kita nanti akan bisa tahu A5. Jadi ini kan AN plus 1 ya, berarti kan A4 plus 1 itu A5. Nah, ini kan tinggal 5 kali A4. A4-nya udah diketahui, maka kita yang paling mudah itu ke pernyataan yang nomor 2 dulu. Jadi A5 A N plus 1 sama dengan 2 minus 5 AN. Nah, AN-nya itu kita pakai 4 karena kita mau A5. 2 minus 5 A4. A5 sama dengan 2 minus 5 kali minus 8. Berarti sama dengan 2 minus 5 kali minus 8. Jadinya plus 40. Jadinya 42. Ya. Kemudian untuk yang A3 itu bisa pakai ini juga sebenarnya. Jadinya kita pakainya yang A4. Kita anggap kita mencari A4. Jadi A3 plus 1 sama dengan 2. Ini untuk mencari A3 ya, berarti pernyataan 1. 2 minus 5 A3. Nah, ini kan A4. A4 sama dengan 2 minus 5 A3. Nah, A4 adalah minus 8. Minus 8 sama dengan 2 minus 5 A3. Nah, 5 A3-nya kita pindah ke kiri, jadinya 5 A3, karena dia minus jadi positif. Kemudian, minus 8-nya pindah ke kanan, jadinya plus. Sehingga A5-nya adalah, A3-nya adalah 2. Jadi 10 dibagi 5, yaitu 2. Karena A3-nya udah ketemu 2, maka dia betul ya, ini bulat. Kemudian A5-nya 38, ini salah karena 42. Nah, kemudian A2024 apakah negatif? Nah, ini polanya itu kita harus cari tahu juga. Jadi kita tadi punya A3 itu 2. Kemudian A4 itu adalah minus 8. Kemudian A5 adalah plus 42. Nah, polanya adalah ketika dia positif, hasil di akhirnya itu positif, A5 kan positif, nanti dia itu sebagai pengali di sini, pengali dari minus 5 AN. Kalau misalnya AN-nya positif, maka yang hasil dari AN plus 1 itu akan negatif. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu terlihat bahwa kalau dia ganjil itu positif, tapi kalau genap dia negatif. Itu. Sehingga dia benar ya pernyataan nomor 3. Dia ada 4, A40 dikurangi A30, apakah kelipatan 5? Nah, dari sini itu cara mencarinya itu nggak harus kita hitung secara real A40 berapa, A30 berapa. Jadi kita langsung coba aja pakai rumusnya. Jadi A40 itu adalah A40 itu sama dengan 2 minus 5 A39. Kemudian A30 sama dengan 2 minus 5 A29. Nah, ini kan dikurang nih, berarti A40 dikurangi A30 itu adalah 2 minus 55 kali A39 dikurangi 2
dalam kurung ya, minus 5A29. Kemudian yang 2 ini tetap dikurangi 5A39-nya juga tetap. Kemudian minus 2 dikuranginya jadi plus 5A29. Kemudian 2 dikurangi 2, 0, jadinya sisa 5A39 ditambah 5A29. Kemudian 5-nya kita keluarin, jadinya 5 dikali A minus A39 ditambah A29. Nah, ini hasilnya. Nah, entah A39 berapa, A29 berapa, tapi kita tahu bahwa dia dikali 5, jadinya pasti kelipatan 5. Tuh, jadi yang betul adalah 1, 3, dan 4. Yang D, 3 jawaban betul, 3 pernyataan. Itu. Nah, dari sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Apakah udah aman? Oke, aku anggap aman ya. Oke, untuk soal selanjutnya, karena waktu juga udah semakin malam, aku coba kerjain bareng aja, biar teman-teman bisa simak baik-baik. Karena kita masih ada 3 soal. Nah, teman-teman simak baik-baik ya untuk soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 itu merupakan fungsi f yang didefinisikan fx sama dengan akar 2 minus ax ditambah 5. Dengan f7 itu 7. Mana pernyataan yang benar? Nah, kalau ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu jumlah yang benar berapa. Kalau ini tipe soal yang hanya beberapa. Misalnya dua benar, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 benar. Jadi ini enggak 2 pernyataan benar, tapi pernyataan nomor 2 aja yang benar, dan ini yang 3 aja yang benar. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin tipe soalnya. Nah, untuk ini kita coba kerjain dari yang pertama dulu. Di A lebih dari 1. Nah, kita kan harus cari nilai A. Untuk cari nilai A, kita bisa menggunakan F7. Sama dengan 7. F7. F7. Ini kan kita punya F7 sama dengan 7. Ya kan? Nah, F7 itu berarti dari sini akar 2 minus A dari dikali 7 karena X-nya diganti 7. Kemudian kita tambahin sama 5. Nah, itu sama dengan 7. Nah, akar dari 2 minus 7A itu sama dengan 5-nya pindah ke kanan jadi dikurang. 7 kurang 5, 2. Nah, kemudian kita kuadratin semuanya. 2 minus 7A. Jadi kalau kita ada sesuatu di dalam kurung, di dalam akar, kita kuadratin biar dia bisa dikeluarin akarnya. 2 kuadrat 4. Kemudian kita peroleh 7A ini kita ubah minus 7A itu sama dengan 4 dikurang 2, 2. Jadi A sama dengan minus 2 per 7. Tuh. Nah, kita udah dapat A minus 2 per 7. Dan di sini tuh A lebih dari 1. Tentu salah ya, karena A-nya aja udah negatif gitu. Berarti nomor 1 salah. Nah, untuk soal ini, kalau misalnya nomor 1 udah salah, kita tuh udah eliminasi jawaban. Jadi jawaban yang A itu udah pasti salah. Jadi kita nggak usah ngerjain soal udah kayak ngeliminasi satu jawaban. Nah, kemudian yang nomor 2, minus 1 merupakan anggota dari daerah asal F. Nah, daerah asal F itu berapa? Daerah asal F itu adalah daerah di mana karena dia di dalam akar, maka harus lebih dari 0. Jadi, akar dari 2 minus AX itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi, yang di dalam akar itu nggak boleh negatif. Tuh. Nah, kemudian
2 ini kita kuadratin lagi, 2 minus AX harus lebih dari sama dengan 0, kan kalau dikuadratin tetap 0. Terus kemudian kita dapetin minus AX sama lebih dari sama dengan minus 2. Atau kita ubahnya kayak gini aja. 2 minus AX sama lebih dari sama dengan 0. Terus AX-nya kita ubah ke kanan. Kayak gini. Nah, kita peroleh X-nya ini, A-nya kan tadi udah diperoleh ya, minus 2/7, berarti 2 lebih dari sama dengan minus 2/7 X. Jadi 2 lebih dari sama dengan, ini kan tinggal dikali silang ke sini ya, ini kali ke sini, ini 7-nya ke atas, jadi 7 minus 7/2. Ini dibalik. Jadi X kurang dari sama dengan ini. Nah, kayak gini. Atau dibalik X kurang dari sama dengan minus 7. Jadi kalau kayak gini tuh bacanya dari kanan ya. X kurang dari sama dengan minus 7. Karena X kurang dari sama dengan minus 7 adalah daerah asal, maka minus 1 itu apakah termasuk daerah asal? Tidak, karena dia harus kurang dari minus 7. Nah, kan minus 1 itu lebih dari minus 7. Itu. Maka yang nomor 2 itu salah. Nah, karena yang nomor 2 salah, berarti kita udah eliminasi jawaban lagi, yaitu yang B salah dan yang C juga salah. Tinggal sisa yang ketiga. Yang ketiga itu terdapat bilangan prima C sehingga FC sama dengan 6. Oke. Coba kita cari yang C-nya tuh sama dengan 6. Kan kita udah dapetin tadi akar dari A-nya itu kan minus 2/7. Jadi akar dari kita punya akar dari 2 minus 2/7, kan langsung aja kita masukin jadi 2/7 kali X plus 5 itu sama dengan 6. Nah, ini tuh dari FC sama dengan 6. Nah, X-nya itu kan C, jadi kita ganti langsung di sini. Untuk X adalah C, gitu ya. Nah, di sini udah dapat. Terus kita bisa akar dari 2 plus 2/7. C sama dengan 1. Karena 5-nya pindah ke kanan dikurangi. Nah, kemudian dikuadratin, jadinya 2/2/7. C sama dengan 1. Terus 2/7 C sama dengan 1 dikurangi 2, min 1. Kemudian 7-nya kita kalikan, jadinya min 7, ini 2. C sama dengan min 7/2. Itu ya, jadi untuk ini jawabannya adalah min 7/2. Jadi ini juga salah. Jadi nggak ada jawaban yang tepat. Itu. Untuk sementara ini itu. Sampai ini ada yang mau ditanyain dulu atau udah aman, teman-teman?
Ya, daerah asal itu yang ada x-nya ini yang kita utamain. Jadi kalau nyari daerah asal itu kita harus mencari nilai x yang bisa dipakai untuk perhitungan gitu. Jadi daerah asal itu adalah nilai x, sedangkan daerah hasil itu adalah nilai y ini fx ini. Jadi kalau udah dioperasiin nanti ketemu daerah hasil yaitu y sama dengan. Tapi kalau daerah asal itu ya yang memenuhi x ini. Dan ini biasanya dihitung yang udah di dalam akar kayak gini atau kuadrat. Pokoknya dia tuh dihitung yang ada x-nya aja. Jadi yang selain itu nggak usah diperhatiin, kayak ini plus 5 itu nggak perlu diperhatiin. Jadi yang ini kan yang penting adalah 2 minus AX di akar ini kan. Ini yang paling ya dicari gitu. Kayak masih aman ya. Kalau aman, aku lanjut. Kayak aku lanjut ke soal nomor 11. Ini aku langsung bahas ya. Tapi teman-teman aku harap sambil juga coba dan nyatet. Nah, untuk soal yang nomor 11 ini itu dia tentang rata-rata dan nilai median dan jangkauan. Jadi tentang statistik ya ini. Kita punya sampel data 2x min 1, x min 4, dan x plus 3. Di sini itu yang diketahui hanya satu, yaitu nilai dari rata-rata. Untuk mencari rata-rata itu, kita rumusnya adalah untuk mencari rata-rata itu rata-rata sama dengan x bar. Ya, kita biasa nulisnya itu jumlah data, jumlahan data dibagi jumlah data. Jadi jumlahan data itu maksudnya misalnya A, B, C, D berarti A plus B plus C plus D, sedangkan jumlah data itu berarti A, B, C, D itu ada berapa? Ada 4 gitu ya. Jadi untuk rata-rata di sini adalah 3 dengan rata-ratanya itu adalah 2, X min 1 itu bilangan pertama, kemudian X itu bilangan kedua, X min 4 bilangan ketiga, dan X plus 2 itu bilangan keempat. Ya, kita pakai yang ada ya. Jadi karena bilangannya kayak gini ya udah kita ambil aja. Dan ini ada berapa? Ada 4 bilangan. Jadi ngelihatnya dari koma-komanya ini sebagai pemisah bilangan. Kemudian kita tinggal hitung aja 2x min x. Oh, ini sama dengan 3. Kita tinggal hitung aja 2x min 1 plus x min 4 plus x plus 2 itu kita kelompokin jadi 2x plus x plus x plus x itu berarti ada 5x. Kemudian min 1, min 4, min 5, min 5 plus 2, min 3. Sama dengan 4-nya ke kanan dikali jadinya 12. Kemudian kita dapetin 5x sama dengan 12 dikurangi 3, 9. Jadinya x sama dengan 9 per 5. Nah, untuk median data itu kan yang tengah. Yang tengah itu kan nggak ada. Maksudnya nggak ada, karena dia genap, jadi dia nanti harus dibagi dua kan, antara yang di tengah-tengah. Dan yang di tengah-tengah itu bukan ini ya, bukan X sama X min 4, karena dia belum tentu barisan yang urut. Jadi kita harus cari satu-satu dulu. Kita masukin X-nya itu ke semuanya. Ini kan 2x min 1 itu berarti 2 kali 5 9 per 5 dikurang 1 berarti 18 per 5 dikurang 1 itu berarti 13 per 5.
Ini 13/5. Kemudian X-nya adalah 9/5. Kemudian X min 4, berarti 9/5 dikurangi 4. Itu berarti minus 11/5. Kan dia nanti 20/5 kan, 9 dikurangi 20 kan minus 11. Kemudian X plus 2, berarti 9/5 ditambah 2, ditambah 2 kali 5, 10, berarti 19/5. Nah, ini urutannya kan berarti dari yang terkecil kan, yang terkecil itu berarti minus 11/5, kemudian 9/5, 13/5, sama 19/5. Nah, untuk median itu nilai tengah, berarti yang di tengah itu, karena ini terkecil, ini terbesar, yang di tengah itu 2 ini. Sehingga untuk mediannya nanti adalah 13/5, median sama dengan 13/5 ditambah 9/5 dibagi 2. Ini adalah 22/5 dibagi 2 atau 11/5. Sebentar. Ini ya. Nah, terus berarti udah ketemu 11/5, kemudian jangkauannya itu yang terbesar dikurangi yang terkecil. Jadi 19/5, jangkauannya ini, jangkauan itu adalah 19/5 dikurangi 11/5. Jangan lupa minus ya. Jadi dia adalah 19 ditambah 11 itu 30/5. Yaitu sama dengan 6. Untuk ini sama dengan 6, dan untuk yang mediannya itu 2, ya ini berarti. Karena dia nggak ada, kita anggap aja dia 2 sama 6. Tapi jawabannya nggak ada di sini. Tapi caranya kayak gitu. Kita anggap jawabannya 2 sama 6. Itu ya, 2 sama 6. Tuh, untuk soal ini ada yang mau ditanyain dulu? Kita sisa satu lagi. Ini untuk soal yang terakhir. Sebelum satu soal terakhir, ada yang mau bertanya? Kalau soal yang tadi itu ini. Ya, full soalnya. Oke, udah aman ya. Sekarang yang soal nomor 12. Kita langsung bahas ya. Jadi untuk ini tuh adalah soal tentang persamaan linier. Jadi dia ada ini, untuk menggunakan persamaan linier itu, kalau di sini tuh penyelesaian ya. Nah, penyelesaian dari persamaan linier itu bisa dicari dari beberapa cara. Yang pertama bisa eliminasi, bisa substitusi, dan bisa juga dengan metode grafik. Kalau misalnya ini kita coba pakai eliminasi aja, karena udah ada nilai yang sama. Yang sama adalah ini ya, 3Y. Jadi yaudah kita langsung pakai 2X plus 3Y sama dengan 9, dan X min 3Y sama dengan min 10. Nah, ini ditambah. Kenapa? Karena untuk mengeliminasi 3Y, kita harus menjumlahkan minus dan plus ini. Di 3Y-nya hilang, tinggal sisa 2X sama X. Minus 2X ditambah X itu minus X. Kemudian 9 ditambah minus 10 itu adalah min 1.
Nah, X-nya berarti sama dengan 1. Karena X-nya 1, kita pakai yang bawah ini ya. Berarti di sini 1 dikurangi 3Y sama dengan min 10. Berarti satunya bisa ke kanan, jadinya 3, min 3Y sama dengan min 9. Bentar. Min 11 ya. Berarti Y sama dengan min 11 per 3. Min 11 dibagi min 3, atau 11 per 3. Nah, ini adalah penyelesaian. Penyelesaian itu X, Y. Berarti X-nya tadi adalah 1,11 per 3. Atau P-nya itu 1 dan I-nya itu 11 per 3. Tapi ini bukan P besar dan P besar dan Q besar ya, tapi P kecil dan Q kecil yang harus kita cari lagi. Jadi P itu sama dengan P kecil dikurangi 3Q. Di mana P-nya adalah 1, Q-nya adalah 11 per 3. 3 kali 11 per 3. Ini jadinya minus 10. Sedangkan yang Q itu adalah 3Q dikurangi 2P. Q-nya adalah 11 per 3. 2P-nya adalah 2 kali 1. Jadi adalah 11 min 1. Minus 2. Sama dengan 9. Kita udah ketemu nilai P-nya adalah min 10. Dan Q-nya adalah 9. Jadi kita peroleh Q lebih besar dari P atau P kurang dari Q yang B. Itu teman-teman untuk soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir ini, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Apakah udah aman? Kalau aman, kasih reaction-nya, teman-teman. Oke, aku anggap aman. Dan ini udah selesai untuk pembahasan PK kita hari ini. Oke, berhubung latihannya udah selesai, aku mau ngingetin buat teman-teman buat jangan lupa untuk kasih testimoni di postingan Instagram kelas kita hari ini. Jadi kan untuk kelas kita hari ini ada di postingan Instagram HZLPS ya. Jadi teman-teman bisa kasih testimoni di sana terkait dengan kelas hari ini. Dan teman-teman bisa kasih di kolom komentar aja. Itu ya. Dan sebelum diakhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Jangan live dulu ya teman-teman. Kita bisa foto bersama dulu. Mungkin teman-teman bisa on cam. Kalau ada yang bisa on cam. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kita seadanya aja. Aku stop share screen dulu. Oke, kita foto bersama ya teman-teman. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin udah cukup dari aku. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Sekian materi dari aku. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang materi PK, teman-teman bisa mungkin follow Instagram aku di @meiladn_654 ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang materi PK itu. Dan mungkin itu aja. Sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan.
Kayak berdoa dicukupkan sejenak. Terima kasih banyak teman-teman. Aku akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.